Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Nugraha Pratama dengan NPM 22753019 dari Manajemen Informatika semester 3 kelas A. Di sini akan menjelaskan dalam komunikasi data yang berjalan pada model OSI layer, terdapat protokol yang memungkinkan komunikasi berjalan dari layer 2 menuju layer 3 maupun sebaliknya. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh pembentukan dan cara kerja protokol tersebut pada IPv6 dan IPv4 dan IPv6. Jadi di sini pertama-tama di IPv4 itu ada yang memungkinkan komunikasi berjalan di layer 2 menuju layer 3 itu disebut ARP atau Address Resolution Protocol, itu untuk IPv4. Lalu di sini saya akan menjelaskan pembentukan dan cara kerjanya ya. Di sini pertama ada pembentukan ARP request. Lalu ketika perangkat ingin mengirim data ke alamat IP tujuan, tetapi hanya mengetahui alamat IP dan bukan alamat MAC-nya, maka perangkat dan akan menghasilkan sebuah ARP request. ARP request berisi informasi tentang alamat IP tujuan yang ingin dicari alamat MAC-nya. Lalu yang kedua ada ARP reply. ARP reply ini adalah perangkat yang memiliki alamat IP yang akan dicari akan merespon dengan mengirimkan ARP reply. ARP reply ini sendiri berisi alamat MAC dari perangkat tersebut. Lalu ada penyimpanan dalam tabel ARP. Setelah menerima ARP reply, perangkat pengirim akan menerima pasangan alamat IP dan alamat MAC tersebut dalam tabel ARP lokalnya. Ini membentuk cache ARP ya, yang dapat digunakan untuk menghindari permintaan ARP yang berulang-ulang. Lalu jika di IPv4 ada ARP, di IPv6 sendiri ada NDP atau Network Discovery Protocol. Network Discovery Protocol sendiri beroperasi pada layer 2 dan layer 3 dalam mode OSI ini. NDP sendiri berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi antar perangkat di dalam jaringan IPv6. Ini saya akan menjelaskan misalnya dari layer 2 ke layer 3 atau disebut neighbor selection. Langkah pertamanya permintaan neighbor selection ini dari layer 2 ke layer 3. Perangkat pengirim, misalnya layer 3, ingin mengirim data ke perangkat sebelahnya dengan alamat IP tertentu. Perangkat pengirim memeriksa tabel lokalnya untuk mengetahui apakah alamat MAC-nya sudah benar. Alamat MAC-nya sudah diketahui. Jika informasi tidak ada dalam tabel, perangkat pengirim menghasilkan Neighbor Solicitation atau NS yang berisi alamat IPv6 tetangga yang ingin dicari alamat MAC-nya. Langkah kedua, pencari alamat MAC, layer 2 ke layer 3. Neighbor Solicitation dikemas dalam paket data di tingkat layer 2. Misalnya dalam bentuk frame. Frame ini dikirimkan ke perangkat tetangganya melalui jaringan lokal. Lalu langkah ketiga ada respon neighbor advertisement di layer 2 ke layer 3 juga. Perangkat tetangga yang memiliki alamat IPv6 yang dicari menerima NS. Perangkat tetangga merespon dengan neighbor advertisement yang berisi alamat MAC-nya. NA dikemas dalam paket data di tingkat layer 2. Langkah keempatnya penyimpanan dalam tabelnya ya. Perangkat pengirim menerima NA dan menyimpan pasangan alamat IPv6 dan alamat MAC tersebut dalam tabel tetangga lokalnya. Tabel itu sekarang setelah berisi informasi yang diperlukan untuk mengirim data ke perangkat tetangga tanpa perlu NS berulang-ulang. Begitu, sekarang saya akan mempraktekkan ARP dan NDP di Cisco Packet Tracer ya. Pertama-tama kita di sini akan mempraktekkan ARP. Di sini pertama-tama kita akan mempraktekkan ARP. Kita bisa melihat di sini di sini kita akan mempraktekkan ARP-nya. Di sini ada bagian pemeriksaan ARP, kita bisa melihat ARP request. Jadi langkah pertama kita akan melakukan ping
Nah, di sini di part pertama ada menjelaskan tentang ARP request ya. Di step 1 kita akan menjalankan ARP request melalui ping dari IP 172.116.31.3 yang step ke satu kita akan merequest dari ping 172.16.3.1.3 yang berasal dari IP 172.16.3.1.2. Di sini kita perintah pertama disuruh klik 172.16.3.1 IP 172.16.3.1.2 ya. Ini kita klik. Lalu kita akan ke command prompt. Kita diperintahkan untuk ARPD untuk menghapus, membersihkan ya RP table yang sebelumnya jika sudah pernah melakukan ping. Seperti saya sebelumnya sudah pernah melakukan ping, kita akan hapus. Jika sudah, kita akan masuk ke simulation, lalu jika sudah di mode simulation ini, kita akan masukkan perintah ping. Dari sini kita akan melakukan ping pada IP 172.16.3.1.3. Kita coba. Pilihan tersebut tidak dapat menyelesaikan paket ITMP tanpa mengetahui alamat tujuan. Ya, di sini dijelaskan ya. 2 PDU di sini akan dihasilkan 2 PDU di sini. Perintah ping tersebut tidak dapat menyelesaikan paket ICMP-nya tanpa mengetahui alamat MAC tujuannya. Jadi komputer mengirimkan frame siaran ARP untuk mencari alamat MAC tujuan. Dia mengirimkan ini untuk mencari alamat MAC tujuannya. Lalu di sini kita disuruh, karena kita belum tahu MAC-nya, kita disuruh capture dan forward. Karena kita akan mengalah ke switch 1 sementara PDU CMP menghilang menunggu balasan ARP. Coba kita forward dulu di sini sekali. Ya. Sekarang di sini sudah ini. Ya, kita buka PDU-nya ya dari IP ini. Kita buka, kita tampilkan. Dan ditanya di sini apa saat kita buka ini, kita buka destination. Apakah alamat MAC-nya ada ya di sini, kita lihat. Di sini target MAC-nya masih kosong ya. Berarti di pertanyaan buka ini record destination MAC-nya masih kosong. Lalu di sini ditanya berapa kopi PDU yang ada jika kita sudah mencapai switch 1. Di sini ada 3. Dan apa alamat IP yang menerima PDU tersebut? Alamat IP-nya adalah 172.16.3.1.2. Ini alamat IP yang kita kirimkan melalui ARP tadi.
Lalu kita bisa buka PDU ini dan kita bisa ke layar 2. Di sini kita bisa melihat sumber tujuannya ya. Ini tadi masih dalam layar yang awalnya FFFF. ARP paketnya sekarang bisa berubah, IP-nya berubah menjadi 172.16.312. Dan tujuannya menjadi berubah alamatnya MAC-nya menjadi 172.16.313 di sini. Bisa kita lihat. Lalu di sini ada pertanyaan berapa banyak kopi PDU yang dibuat switch yang menggunakan ARP reply. Di sini ada satu yang berasal dari switch ARP-nya. Lalu kita ke langkah kedua, kita akan memeriksa tabel ARP. Di sini kita akan memperhatikan bahwa paket ICMP muncul kembali dan buka PDU, periksa alamat MAC, apakah alamat MAC sumber dan tujuan selaras dengan alamatnya. Sekarang kita beralih dulu ke real time. Kita klik ini dulu yang isi dengan IP 172.16.312. Lalu kita enter. Lalu kita bisa masukkan ARP-A. Enter. Lalu setelah kita masukkan ARP-A, bisa kita lihat apakah pingnya sesuai dengan apa yang kita ping tadi. Di sini bisa kita lihat internet address-nya benar, sudahan 172.16.313. Dan ini physical address adalah MAC-nya 006070362894 dan tipe dinamik. Dan alamatnya sudah benar berarti ya dengan apa yang kita ping tadi. Lalu ada pertanyaan di sini ya. Secara umum, kapan perangkat akhir mengeluarkan permintaan ARP? Perangkat akhir mengeluarkan permintaan ARP ketika tidak mengetahui alamat MAC penerima. Seperti tadi, dia mengeluarkan permintaan ARP, lalu jika dia tidak mengetahui alamat MAC-nya. Lalu di sini kita bisa periksa tabel switch MAC address-nya. Hasilkan lintas tambahan untuk mengisi tabel alamat MAC saklar. Di sini kita dari dari 172 kita akan memping ini, kita coba ping 172.16.31.4. Kita jika sudah ping di perintah ini, kita akan buka 10.10.10.2 laptop ini, and device-nya kita buka. Lalu kita ke desktop, ke command prompt. Lalu kita akan ping lagi 10.10.10.3. Nah, di sini kita bisa melihat berapa banyak balasan yang dikirim ya. Di sini paket yang dikirim ada 4 dan paket yang diterima juga ada 4. Lalu langkah kedua kita bisa meriksa tabel alamat MAC-nya. Di sini di step kedua kita klik switch 1. Kita ke CLI.
Lalu masukkan perintah show MAC address table. Show MAC address table, kita enter. Lalu di sini kita disuruh perintah kedua ini kita memilih switch 1. Lalu ke CLI, kita enter, lalu bisa kita pilih task show MAC address table. Lalu di sini bisa ditanya apakah print ini MAC address-nya sama seperti yang di atas tadi. Kita bisa lihat yang di atas tadi. Di sini kan ada 4, yang di sini juga yang terkirim menerima ada 4. Berarti benar ya. Lalu di sini juga ada pertanyaan. Mengapa dua alamat MAC dikaitkan dengan satu port? Karena kedua perangkat tersebut terhubung ke satu port melalui access point ya. Lalu kita ke switch ini, ke switch 0. Habis itu kita ada pertanyaan di sini, kita sudah ini ada MAC address-nya yang berasal dari switch 0. Lalu ada pertanyaan di bawahnya, mengapa dua alamat MAC dikaitkan dengan satu port ya. Di sini bisa kita lihat dua alamat MAC dikaitkan dengan satu port karena kedua perangkat tersebut terhubung ke satu port melalui access point ini, makanya dia bisa terhubung melalui satu port. Jika sudah penjelasan tentang ARP, di sini saya akan menjelaskan tentang NDP. Kita bisa ke sini, ke NDP, saya sudah ada topologinya. Ya, di sini langkah pertama adalah kita melihat router dulu ya. Router ini apakah sudah ada ininya, alamatnya? Ini sudah. Lalu kita klik router. Lalu kita akan memasukkan perintah show IPv6 network. Nah, jika tidak ada, kita bisa lanjut. Tetapi jika kita show IPv6 network nanti ada tampilannya, kita bisa memberikan perintah ini clear IPv6 network. Lalu kita klik PCA. Lalu kita bisa ke step kedua. Di sini kita akan masuk ke mode simulation. Lalu di mode simulation ini kita akan klik show all atau none button di sini kali. Lalu kita di sini akan ke event list ya. Jadi kita lihat di sini kalau soal event listnya kosong, yang di sini juga harus none. Bentar. Ya, di sini juga harus none dan event listnya kosong, kita bisa lanjut. Dan dari selanjutnya dari PCA1 ini kita akan ping. Di sini kita akan ke command prompt.
Lalu di sini kita akan mempingnya. Nah, di sini kita akan ping PC2 dengan IP 201.2db8 titik kolon 1 kolon kolon 2b. Lalu kita enter. Setelah di ping PC2 start, kita bisa capture forwardnya. Kita bisa klik capture forward di sini. Mau sebelumnya di edit filter ini kita checklist dulu speed dan NDP-nya. Di sini kita klik. Oh, di sini kita akan memilih NDP pertama yang bernama switch A. Mana NDP switch A? Di switch A ini NDP pertama di switch A mana? Di sini. Di sini kita bisa lihat ada pertanyaan. Apakah ada perbedaan antara lapisan dalam dan lapisan luar di lapisan? Tidak, karena switch tidak mengubah informasi layer 2, hanya meneruskan frame. Lalu kita pilih NDP pertama di PC2. Di sini saya pilih NDP pertama di PC2. NDP pertama di PC2. Ini kita bisa lihat PC2 NDP pertamanya. Kalau kita pilih NDP kedua ya, lihat kita bisa lihat outbound PDU detailnya di sini. Alamat apa yang ditampilkan untuk berikut ini. Alamat tujuan internetnya. Kita lihat dulu ke bawah. Di sini bisa kita lihat tampilan alamatnya. Lalu di bawahnya adalah pilih acara NDP pertama di RTA. Ini yang tadi NDP pertama di RTA. Ini. Di sini mengapa tidak ada lapisan luar? Karena alamat IPv6 tidak cocok dengan alamat router sehingga paket tersebut dibuang ya. Lalu kita di sini kita bisa melihat, klik lagi. Di sini kita akan memilih NDP pertama di RTA. Ini NDP pertama di RTA, kita klik. Kenapa tidak ada lapisan dalamnya? Karena alamat IPv6 tidak cocok dengan alamat router sehingga paket tersebut dibuang. Lalu kita bisa klik next layer. Ya, bisa kita lihat. Lalu selanjutnya kita akan mengeklik ICMP v6 berikut di PCA1. ICMP v6 di PCA ya, kita bisa lihat. Di sini ada pertanyaan. Apakah PCA1 ini sekarang memiliki semua informasi yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan PCA? Ya, sekarang ini dia sudah mengetahui alamat IPv6 tujuannya dan alamat MAC PCA-nya bisa kita lihat di sini.
alamat MAC-nya sudah terlihat ada. Ini alamat MAC-nya sudah ada di layer 2. Lalu pertanyaan, apakah jenis pesannya di sini adalah jenis pesannya jika sudah semua, kita akan klik tombol reset simulasi di panel simulasi dari komponen PCA dan klik PC2 ini. Kita bisa reset simulation. Lalu kita bisa capture forward sebanyak 5 kali. Untuk menyelesaikan proses ping ini, dan setelah 5 kali proses pingnya selesaikan. Lalu kenapa tidak ada yang NDP semua? Karena PC1 sudah mengetahui MAC address PC2 sehingga tidak perlu menggunakan network discovery. Kenapa tidak ada NDP ya? Karena PC1 sudah mengetahui semuanya alamatnya, jadi dia tidak perlu NDP atau network discovery. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.